Jadi mengenai sufi abad keberapa Pak Ustadz? Pak Ustadz siapa namanya ini? Saya Abu Tolha. Pak Abu Tolha dari SAG. Yayasan. Ada yayasan dia. SAG dari mana? Saya nggak usah panggil. Oh, jadi mengenai sufi bagaimana ini Ustadz Pak? Ustadz siapa namanya? Abu Tolha. Abu Tolha. Iya. Ya, silakan. Baik. Jadi sufi ini dia muncul kajiannya itu muncul pada abad ketiga dan keempat. Abad pertama dan kedua itu orang-orang pada waktu itu masih mengenal yang namanya kata zahid ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang zuhud. Tapi belum dikatakan orang sufi, orang yang memahami ilmu tasawuf seperti itu. Tolong diartikan Ustadz zuhud itu. Ya, zuhud artinya orang yang dimana dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dia sebagaimana ada perkataan seorang sufi mengatakan jadilah kamu bagaikan lautan yang tak bertepi. Artinya apa? Dia harus melampaui kekosongan pikiran, hati dan pikirannya hanya khusus mengingat Allah, sehingga dia tidak terlalu mementingkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, yang sifatnya keduniaan. Iya. Tapi dia makan, tapi tidak terlalu mementingkan akan hal itu. Hati dan pikiran mereka hanya terpaut kepada Allah. Itu saja yang mereka pikirkan. Bagaimana beribadah kepada Allah. Nah, ketika pada abad ketiga dan keempat itu muncul kajian-kajiannya. Tokoh-tokohnya siapa? Salah satunya Imam Ghazali. Nah, di sini terbagi. Ya, di sini juga terbagi menjadi dua. Ada tasawuf kajian yang dibawa oleh golongan tasawuf Sunni, dan juga ada yang membawa kajian tasawuf metafisika. Ya, ini kajian seperti ini yang muncul pertama itu tokohnya itu Zunun al-Misri. Persoalannya mereka ini adalah para ilmuwan. Contoh, beliau adalah seorang ahli fisikawan. IQ-nya beliau ini tinggi. Nah, sehingga mereka itu merumuskan tentang bagaimana mereka mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi dalam mencintai Allah. Nah, pada waktu itu muncul tokoh-tokoh yang lain seperti Mansur al-Hallaj, Yazid al-Bustam yang memunculkan teori Nur Muhammad. Imam Bustami. Ya. Yazid Bustami. Yazid al-Bustam. Nah, Imam Ghazali, tasawuf Sunni itu mereka melakukan pendekatan tasawuf mereka itu dengan memaknai tasawuf itu maknanya apa itu lebih dekat kepada sifat ihsan. Ya, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila mereka tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat kamu. Sehingga mereka membagi tingkatan-tingkatan orang-orang yang sampai pada tingkatan tertinggi arif. Makrifat ya. Jadi kalau dia sudah tingkatan itu bisa seakan-akan melihat Allah, maka dia masuk pada tingkatan makom musyahadah. Kemudian kalau dia misalnya tidak mampu melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia, maka dia masuk pada makom muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, inilah yang Imam Ghazali yang waktu itu memerangi mereka. Artinya pemahaman mereka ini bukan perang secara fisik, tapi secara ideologi terhadap orang-orang yang memahami tasawuf metafisika ini. Karena bahayanya seperti ini, Pak. Bahayanya orang-orang yang memahami tasawuf yang satu ini, mereka tidak melalui tahapan-tahapan syariat ibadah, ya. Iya. Hakikat, tarekat, makrifat, tidak melalui tingkatan ini, mereka langsung makrifat. Syariat tidak ada. Tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu, ini yang bahayanya, yang salah banyak disalah pahami oleh orang-orang yang belajar ya tasawuf. Macam Siti Jenar, aku adalah Allah, aku human of existence, ya. Wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud atau disebut dalam bahasa Inggris ya, menyatu, konsep menyatu. Ya, tapi kajiannya beliau ini Siti Jenar itu mengikuti pemahaman Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini itu hanya mengikuti meneruskan
pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh Yazid Al-Bustam. Yazid Al-Bustam mengatakan seseorang ketika dia sudah mencapai tingkatan Yazid as-sakar. Al-Bustam itu di mana? Di Baghdad? Di Baghdad Abbasiyah atau di Saya kalau itu tempatnya saya lupa. Tempatnya kan mukimnya di mana. Cuma yang jelas Yazid Al-Bustam memiliki suatu pemahaman yang sangat berbahaya bagi kalangan ahlus sunnah. Pemahamannya itu ketika orang sudah as-sakar, masuk pada tingkatan as-sakar, mabuk ketuhanan. Mabuk ketuhanan, as-sakar, mabuk as-sakar ya. Jadi as-sakar kan alkohol, iya, mabuk ketuhanan. Nah, ketika dia sudah sampai tingkatan yang arif, ya, dengan mabuk ketuhanan itu orang bisa sampai tingkatan yang arif karena dia hanya memikirkan Allah, Allah. Maka zikir-zikir mereka itu hanya menyebut nama Allah dengan istilah-istilah yang mereka buat sendiri tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang memang ibtada'uha, mereka buat sendiri, ya, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal Allah perintahkan fantasiru fil ardi. Ya, bertaku min fadlillah, bagaimana itu? Betul. Makanya yang perlu kita pahami di sini bahwasannya tasawuf yang saat ini banyak sekali kaum muslimin pelajari itu masih banyak kekeliruan. Kekeliruannya di mana? Karena pertama, mereka memahami sesuatu itu tidak berdasarkan dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat atau apa yang mereka prasangkakan saja. Karena tasawuf metafisika hampir rata-rata banyak disusupi dengan prasangka saja, tahayul saja, khurafat, bid'ah dan seterusnya. Nah, makanya Yazid Al-Bustam ini bahayanya, beliau mengatakan ketika orang sudah masuk tingkatan as-sakar maka mabuk ketuhanan sehingga Tuhan sudah berada dalam dirinya, maka sembahlah dia karena dia itu adalah Tuhan. Maksudnya orang tersebut yang masuk pada tingkatan as-sakar itu artinya sudah sampai seperti pemahamannya Ibnu Arabi yang dibawa oleh Siti Jenar, yaitu Wihdatul Wujud. Jadi tidak ada lagi syariat, tidak ada. Padahal bagaimana bisa seseorang bertemu dengan Allah Jalla wa Ala? Saya ada puasa Pak Ding. Itu tidak melalui ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, juz 29 itu, saya lupa tempatan ayatnya di mana. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dan bagi mereka yang dimana mereka beribadah kepada Tuhan yang mereka tidak lihat, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Nah, orang-orang yang belajar tasawuf ini, mereka mengakui bahwasanya melihat wajah Allah. Padahal dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, Siti Aisyah pernah ditanya seseorang dengan mengatakan kepada orang tersebut, kalau ada si fulan yang mengatakan bahwasannya dia telah melihat wajah Allah, fahuwa kadhiba, maka bahwasanya Rasulullah SAW melihat wajah Allah, bertemu secara langsung, fahuwa kadhiba, maka sungguh dia telah berdusta. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Ini menandakan bahwasanya Rasul saja pun tidak bisa melihat Allah, apalagi orang-orang yang saat ini yang belajar tasawuf mengaku sudah sampai tingkatan arif, bertemu dengan Allah dan menggambarkan wajah Allah seperti ini dan itu. Nah, padahal dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26 disebutkan para penduduk surga yang orang di mana mereka dimasukkan, orang-orang beriman dimasukkan ke dalamnya, mereka mendapat orang-orang yang beriman mereka mendapatkan dua hal yang akan dijanjikan oleh Allah. Yang pertama al-jannah, yaitu surga. Yang kedua yaitu az-ziyadah, tambahannya. Tambahannya apa? Ternyata di situ Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ziyadah di sini para sahabat pun memaknai ziyadah dan yang lainnya. Beliau menukil dari tambahan ini adalah melihat wajah Allah. Jadi ketika para penduduk surga melihat wajah Allah, maka mereka lupa nikmat surga. Ini menandakan bahwasannya surga ini tidak ada apa-apanya. Bukan kenikmatan sesungguhnya. Kenikmatan sesungguhnya adalah melihat kekasih hamba-hambanya yang sesungguhnya, yaitu Allah. Bagaikan seorang kekasih yang rindu akan berjumpa dengan
Tuhannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang tasawuf pada zaman ini yang mengaku melihat wajah Allah, padahal Allah sudah membantah mereka dengan mengatakan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan yang tidak mereka lihat, maka bagi mereka pahala yang besar. Berarti kebalikannya, orang yang mengakui melihat wajah Allah, dia tidak akan mendapatkan ajrun kabir. Iya, pahala yang besar. Nah, ini mereka bagaimana mereka bisa dapatkan pahala yang besar? Yang besar itu tidak digambarkan ini, mujmal. Tidak digambarkan berapa besarnya. Pokoknya Allah mengatakan besar ajrun kabir, berarti besar betul ini. Tidak ada nilainya. Tidak ternilai. Berarti mereka tidak dapatkan ini yang pertama. Yang kedua tadi itu, mereka menganggap bahwasanya ketika mencatatkan araf, karena arif ini, makrifat ini berasal dari arafa ya'rif, artinya sudah mengenal, sudah melihat. Mengenal Ya. yang arif. Bahkan di antara mereka memahami bahwasanya sudah bertemu langsung, bahkan bukan cuma bertemu langsung saja, sudah bercakap dan seterusnya. Padahal Nabi Musa ketika ingin melihat wajah Allah, apa yang terjadi? Gunung meletus ya. Gunung pun meletus. Tursina. Ya, Tursina tidak mampu untuk menahan kekuasaan Allah Jalla wa Ala ketika Allah ingin memperlihatkan kekuasaan, ketika Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Musa untuk menempati bumi, untuk turun ke bumi pada waktu itu. Tapi ternyata Allah perlihatkan. Ini saja Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW ketika dia Isra dan Mi'raj, Tidak. apakah bertemu langsung? Tidak, ada hijab. Ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Dan ayat Allah itu berlaku juga untuk para nabi dan rasul. Bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah hatta sampai pada tingkatan nabi dan rasul, wajah Allah secara langsung. Ya. Karena apa? Karena itu adalah hadiah khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hadiah khusus sampai para nabi. Bahkan surga Firdaus yang dinanti-nanti oleh banyak orang-orang beriman, itu ketika melihat wajah Allah yang dikatakan surga Firdaus ini surga yang paling bagus. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bertemu wajah Allah. Nah, untuk itulah Rasulullah SAW senantiasa beliau dalam doanya ingin bertemu dengan Allah. Bertemu artinya kenapa Nabi SAW senantiasa pernah berminta kepada Allah dengan doa untuk bertemu Allah? Berarti Nabi ketika Isra tidak bertemu dengan Allah. Ya, ada hijab ya. Ada hijab. Nah, itu. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala bisa, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Jadi tokoh-tokohnya itu Dunun Al-Misri.